Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini coy semua yang lagi pada live streaming, entah itu di YouTube, entah itu yang ada di Google Meet juga, atau mungkin yang ada di IG-nya LP3I Tasikmalaya. Thank you banget buat kalian semua yang udah pada gabung di siang hari ini, di jam-jam yang rawan banget buat apa ya, pengen batal gitu kita loh ya, antara pengen batal, tidur, udah bercampur semuanya ya untuk di jam-jam segini tuh ya. Oke, pokoknya thank you banget buat kalian semua yang udah gabung, dan thank you sekali lagi buat nyempetin waktunya kalian buat ngabuburit bareng sama kita untuk di siang hari ini sampai nanti sore. Teman-teman, kita bakal ngebahas soal all about fotografi, terus juga videografi dengan orang yang expert banget untuk di kota kita sebagai lah Pak ya. Langsung aja, this is Firman Ocim, kasih tepuk tangannya dong. Assalamualaikum. Waduh, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Badit sehat, Badit. Alhamdulillah sehat juga ya. Puasa tapi Badit. Hah? Puasa. Alhamdulillah. Kemarin batal sekali. Sekali-kali. Sekali-kali. Gak kuat soalnya menahan godaan dari apa namanya, sop buah. Sop buah Kemarin bahaya tuh, bahaya, sama bahaya. ini cireng isi. Citapen the best. Cireng isi sop buah. Nggak juga sih, kayak kalau misalkan kayak gitu absurd juga tuh makanannya ya. Oke, bareng sama gue Adit untuk di hari ini, teman-teman dari LP3I semuanya, dan gue juga pengen tahu untuk teman-teman semuanya, apakah dari Tasikmalaya aja atau dari luar Tasikmalaya, atau bahkan mungkin dari seluruh Indonesia, lu pada streaming atau mungkin pada nonton untuk di YouTube sama di Google Meet untuk di hari ini. Pokoknya kasih komentar di komen yang paling keren, nanti gue bakal kasih hadiah karena banyak banget hadiah buat lu semuanya ya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Ocim. Siap. Kita intermezzo dulu mungkin ya Cim ya. Iyalah, santai. Biar lebih santuy sedikit lah ya. Gimana Badit? Gimana nih aktivitas untuk di apa ya, di momen-momen lagi wabah kayak gini? Sih, soalnya emang beberapa event juga ada yang terpostpone juga kan kebetulan sama anak-anak tuh. Jadi sementara ini ya cari-cari celah dulu lah dari bisnis yang lain lah. Cari celah-celah dulu Cari ya. celah lah. Oke. Karena tapi kalau buat lu sendiri nih di masa-masa Covid gini, masih bisa produktif enggak sih kalau misalkan kita ngomongin soal videografi sama fotografi? Sebetulnya apa ya, emang agak sulit juga sih di kondisi seperti ini, karena emang semuanya kayak kepengaruh juga sih dengan pandemi ini gitu. Apa ya, celahnya tuh sangat-sangat tipis banget sih sebenarnya, karena ngomongin kayak wedding atau pre-wedding dan segala macam itu udah pasti terpengaruh gitu. Untuk produk pun mungkin terbatas banget sih mungkin gitu untuk ngomongin Tasik gitu. Jadi ya sebisa-bisa sih ya itulah, harus muter otak gitu, muter kreativitas. Buat ini cari gimana lagi betul, gitu kan. Betul. Kalau misalkan kayak teman-teman gue yang ada di stand up gitu kan, pada bikin video lucu mungkin gitu kan, walaupun tidak lucu juga. Lucu lah ya. Ya lucu sih gitu, lucu. Cuma memang agak memaksakan saja teman-teman. Kita usaha ya. Tapi setidaknya ada ya. effort lah ya. Nah, itu dia effort buat ngeramein dunia sosial media yang ada di Tasikmalaya. Ya, untuk menghibur. Benar banget. Pandemi seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin soal videografi dan fotografi, lo kecemplung pertama kali di mana dulu nih? Di videografi atau di fotografi dulu? Di fotografi sejelas. Di fotografi dulu apa ya? Pertama kali tercemplung tuh tahun 2007-an lah, 2007-2008. 2007-2008. Pertama kali. Ini udah lama banget ya. Tua pisan udah. Tidak apa-apa. 13 tahunan hampir modelnya, anjir. Hampir ayah gitu. Ya maksudnya ya awalnya emang nggak sama sekali kayak kepikiran akan sejauh ini juga sih, tapi emang ketrigger banget untuk pengen tahu sih fotografi itu seperti apa sih gitu. Tapi yang bikin lo apa ya, termotivate buat belajar fotografi gitu kan? Itu apa sih? Karena ada kan orang yang pengen belajar fotografi karena gue pengen eksis, gue pengen deketin sama cewek doang gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau buat lo sendiri gimana tuh? Kalau gua mah justru kayak ngelihat, sebenarnya simpel sih, ngelihat berita
satu berita tentang pameran fotografi gitu di salah satu channel TV swasta lah ya. Bangun tidur banget itu baru masih inget lah bangun tidur ngelihat berita itu terus ngelihat foto-foto waktu itu pameran kayak potret korban-korban perang apa potret zaman-zaman perang gitu lah. Dan ngelihat fotonya tuh emang kayak bikin merinding aja gitu. Ini orang bisa bikin satu karya visual bisa bikin orang merinding gitu. Dan dari situ udah mulai ada kayak apa ya kayak tekad gitu kayak intuisi bahwa ini orang harus bisa ya fotografi gitu kan harus pengen bisa untuk fotografi untuk bisa bikin satu karya visual yang bikin orang tuh jadi merinding kayak orang merinding sekarang gitu. Maksudnya dari situ sih kerteg atau udah bahasa Jerman namanya kertegnya kayak gitulah atau momen kliknya lah. Nah, klik momennya itu. Jadi ya dari situ emang kayak terobsesi aja loh fotografi pengen belajar gitu dan ya nyari-nyari celah gimana caranya bisa belajar harus ke siapa karena waktu itu emang masih jarang juga sih kayak di Tasik sekarang. Ya. Dulu di Tasik. Berarti lu zaman pas lagi masih SMA atau udah kuliah dulu? Keluar SMA baru mau kuliah waktu itu. Baru mau kuliah ya. Berarti kalau di Tasik angkatannya siapa tuh bareng sama lu zaman-zaman foto? Angkatan siapa ya? Angkatan tua sih. Som Kankan, Om Kankan kalau misalkan lihat saya kembaran Anda ini. Versi kalau anak-anak foto pasti tahu nih. Berarti angkatan dulu bareng sama Om Kankan. Iya, Om Kankan. Itu tuh dulu emang kayak diperkenalin sama komunitas Tasik tuh, komunitas foto sama Om Kankan. Karena Om Kankan tuh kayak salah satu foundernya juga. Waktu itu ada PF Tasik namanya tuh, penggemar fotografi Tasik. Dulu masih PF Tasik ya? PF Tasik. Dulu tuh kayak komunitas pertama tuh, komunitas awal-awal foto tuh ya itu PF Tasik. Dan emang pertama kali setelah beberapa kali belajar foto ke temen gitu, setelah berapa lama barulah diperkenalkan dengan si komunitas itu. Berarti kalau di Tasik kan ada PF yang paling lama gitu. Paling awal. Terus setelah PF ada lagi? Ada sih setelah beberapa tahun proses tuh ada beberapa komunitas juga yang muncul tuh kayak anak-anak Kovat, anak-anak Kutu. Kovat. Anak-anak dulu tuh ada kayak minoritas dan segala macem. Itu sempat ada beberapa komunitas juga sih. Yang mungkin masih eksis juga sampai sekarang. Masih banyak yang eksis juga. Beberapa bulan atau beberapa tahun lalu sempat bikin acara juga gitu kan. Gue juga sempat diundang waktu itu dan emang asik-asik banget gitu anak-anaknya. Asik-asik dan bener-bener hidup lah gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin soal hidup di dunia fotografi dan dunia videografi gitu kan. Banyak orang yang pengen nyemplung nih ke dunia fotografi atau mungkin videografi dan rata-rata kaum anak-anak yang mungkin mulai tertarik karena fotografi itu dari Instagram. Terus juga mungkin kalau dulu kan ada Pinterest atau DeviantArt dulu ya. DeviantArt gitu kan. Banyak banget gitu loh untuk referensi buat orang ngelihat foto-foto yang bagus itu kayak gimana gitu kan. Nah, menurut lo worth it nggak sih seseorang itu menjadikan fotografi atau mungkin videografi sebagai profesi? Nah, itu sebenarnya pertanyaan gue dulu sih. Pertanyaan gue sebelum gue emang mau serius gitu di dunia. Ini serius gak sih mau ngedalamin ini sampai mana gitu kan? Dan ternyata ya emang apa ya? Kalau dibilang bisa nggak hidup dari fotografi ya bisa banget dan kalau gue sih bahkan justru kayak si fotografi ini mengubah hidup orang sih sebenarnya. Mengubah jalan hidup yang nggak kepikiran sama sekali. Kalau nggak lewat fotografi mungkin gue nggak akan kayak sekarang gitu, nggak akan seperti ini gitu. Gue merinding beneran semua loh. Suara gue merinding. Karena emang apa ya banyak banget pengalaman dan hal-hal yang di luar nalar gitu yang terjadi lewat gue yang emang fokus di fotografi dan videografi gitu. Banyak hal-hal yang nggak terduga lah. Gitu. Yang salah satu yang nggak terduganya, ibaratnya datang tiba-tiba ke lu gara-gara videografi sama fotografi. Sebenarnya kan awal-awal dulu emang jadi kacung dulu ya sebelum emang punya kamera sendiri. Terus intinya pengen belajar waktu itu ke temen gue yang emang udah jalan di perweddingan lah waktu itu. Tahun 2000. Lu
Berarti dulu main wedding juga? Wedding banget gue terakhir itu 2012 atau 2013 gitu pro wedding. Enggak, keren gue lu anti wedding. Habis itu sampai sekarang emang masih muak sih dengan belum kepikiran gitu untuk Kejujuran Ocim. tapi sebenarnya apa ya untuk teman-teman yang emang pengen belajar atau apa ya itu kayak pertanyaan yang tadi bisa ngehidupin karena lewat wedding sebenarnya bisa banget karena pasarnya tuh nggak akan habis gitu semuanya tuh orang kawin tuh tiap hari juga ada momen ada pasti ada kecuali hari ini kecuali hari ini tidak ada yang wedding akad doang biasa akad doang kayak orang wah sombong jadi, udah ini dia kasih untuk orang jadi bisa kawin dulu dengan hemat. Tapi momen banget gila lu momen banget. Benar banget. Covid sekarang tuh kalau misalkan emang lu pengen nikah nih ya. Low budget. Gitu kan. Low budget dan tidak punya uang. Sekarang lah waktunya. Oke ya. Kemarin tapi bukan bulan puasa ya teman-teman ya. Oke, balik lagi kan dulu dari kacung dulu ya. Jadi kacung sama sekali nggak tahu nih. Gue pengen belajar foto tapi belum pernah megang kamera DSLR sama sekali gitu kan. Ini naon sih kita juga kumaha. Itu ada temen yang emang udah gerak di perweddingan ya SKSD aja. Gue udah pengen dong belajar ikutan gitu. Biarin lah jadi apaan aja gitu. Ya bawa lighting terus ya itu jadi asisten dan segala macem lah. Tapi dari situ bisa belajar kan dikit-dikit, bisa dikit-dikit megang kamera. Ini tuh fungsinya apa aja. Terus sedikit-sedikit belajar editing foto. Jalurnya sih sebenarnya dari situ dan lama-kelamaan ya itu dia diperkenalkan lah sama si komunitas. Dari komunitas belajarnya lebih cepat lagi, lebih banyak ilmu lagi yang bisa didapat gitu tiap kita hunting tuh. Nah, cuman emang ya, kayak dulu tuh gue tuh kayak sendirian gitu di jalur yang gue pilih itu dibanding dengan teman-teman yang waktu itu di komunitas. Kalau gue emang dulu tuh spiritnya lebih ke senangnya tuh motret kayak human, motret kayak street. Sementara teman-teman yang lainnya kan kayak fashion, model dan segala macam. Nah, sebenarnya kayak gue tuh spiritnya tuh pengen lebih ke ikutan lomba gitu waktu itu. Sementara teman-teman yang lain masih emang belum notice lah dengan perlombaan. Waktu itu emang gue kayak iseng-iseng aja dari hasil-hasil gue motret street, gue motret orang-orang gitu kan. Gue ikutin ke lomba dan ada beberapa yang sampai menang juga gitu. Sebenarnya itu kayak hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang kayak ngerubah jalur hidup gue sih sebenarnya. Kayak banyak orang kenal gue tuh lewat kayak menang lomba satu, kayak ada sedikit-sedikit orang yang si Ocim gitu. Kalau nggak salah waktu itu lombanya apa? Yang National Geographic itu. National Geographic sempat dulu awal-awal tuh sebenarnya pertama kali ikut lomba tuh Piala Presiden waktu itu tahun 2000. Piala Presiden. Zaman-zaman Pak SBY itu waktu itu presidennya. Itu pertama kali dibikin. Pak Jokowi dong. Ya, Pak Jokowi dia nggak ada lagi lomba foto. Waduh. Ya, waktu itu emang pertama kali ikutan lomba, emang nggak kayak iseng-iseng aja sih sebenarnya. Pertama kali ikutan lomba ikutan, terus dia masuk nominasi tuh, diundang lah ke Jakarta kan. Sebenarnya dari situ kayak udah jadi kayak momen awal nih gue akan ini kayaknya dari lomba nih bakalan asik nih, bakalan banyak change gitu, bakal banyak kesempatan waktu itu. Dan emang terbukti sih mulai dari si Piala Presiden itu emang ya udah jadi lebih aktif untuk nyari-nyari info tentang lomba foto dan lebih aktif dan ya banyak yang kalah juga, banyak yang gak masuk dan segala macam, tapi ada beberapa juga yang membuahkan hasil gitu. Dan dari situ tuh kayak anjir dari fotografi tuh emang apa ya? Emang banyak banget sih manfaatnya sih buat gue sendiri, banyak kayak itu dia mengubah jalur hidup. Berarti pas lagi lomba yang National Geographic berarti tahun berapa tuh? Itu 2000 berapa ya? Udah lama banget. 2014 atau 2013 gitu lah. 2013-an. Gitu. Itu dari berapa peserta yang ikutan? Itu tuh banyak sih, hampir ribuan sih waktu itu. Terus apa ya, pertama kali National Geographic sebenarnya ikutan tuh pas kayak skupnya tuh masih Priangan Timur waktu itu. Waktu itu ada kayak keindahan-keindahan di Priangan Timur. Nah, pertama kali gue ikutan di National Geographic tuh ya itu gue ngirimin foto yang batik tuh yang lagi jemur batik. Nah, itu gue dapet juga tuh juara gitu. Abis dari situ ada beberapa foto juga yang masuk ke majalahnya, majalah National Geographic Indonesia sampai beberapa kali gitu. Dan dari situ sih kayak ya bukan dari nominalnya sih sebenarnya, tapi lebih dari kayak prestisnya. Prestis dan jadi kayak apa ya, gue tuh nggak sia-sia sih sebenarnya untuk kayak menggeluti si fotografi. Benar. Gila sih. Emang benar
luar biasa banget. Kalau misalkan emang lu pengen dan lu berusaha dan nyari info, terus juga apa namanya ibaratnya sungguh-sungguh lah gitu kan. Betul, Bukan betul. cuma dari awal coba-coba jadi apa ya, jadi hal yang luar biasa gitu Betul loh. betul. Yang penting apa ya? Ya passionate aja sama apa yang kamu mau coba lakuin gitu Nah. dan dengan sepenuh hati gitu. Karena yakin kalau emang itu jadi basicnya atau jadi dasarnya itu bakal kayak memudahkan jalanmu untuk bisa maksimal di dunia yang mau coba kamu geluti gitu. Itu yang kerasa sama orang sih. 2020 Ocim. Kawin mana ya kawin ya? Geus kawin Ocim mah. Oke, tapi pernah nggak sih lo ada di titik di mana gue udah nyerah deh sama Stuck gitu ya? udah nyerah deh sama fotografi sama videografi, kayaknya gue mau nyari kerja aja deh gitu kan, jadi anak kantoran gitu, terima duit setiap bulan segala macam. Pernah nggak sih dapet momen kayak gitu? Ada banget, pasti setiap orang juga akan mengalami itu sih. Ya jangankan dengan hal-hal yang standar, hal-hal yang emang benar-benar disukai juga kadang-kadang ya pastilah ada. Itu Ada aja. apa? Kayak momen-momen kayak gitu, momen-momen stuck, momen-momen kayak stagnan banget sih orang tuh kikian itu. Sempat orang kerja di kantoran gitu, cuman Oh sempet. kuat 3 bulan doang. Habis itu udah lah, nyerah dan emang bukan passion gue lah gitu kan. Oke. Jadi biasa di lapangan dan segala macem. Ya habis dari situ ya tetap sih maksudnya hal kayak gitu pasti akan datang, tapi gimana cara kita untuk kayak menyiasatinya aja gitu. Oke. Dan itu nggak bisa dihindari sih sebenarnya, kayak momen kayak ini bosen, kayak kayak butuh suatu penyegaran, emang bener sih ya. Itu dia salah satu solusinya adalah ya cari kayak distract ke hal-hal yang lain mungkin yang bisa bikin kita lebih fresh lagi gitu. Dan ketika balik lagi tuh kita lebih punya pandangan baru, punya project-project baru untuk bisa dilakuin bareng-bareng mungkin sama temennya gitu dan segala macam. The power apa ya, mungkin yang lu sekarang pengen sampaikan juga sama anak-anak di Tasik gitu kan, the power of collaboration mungkin ya. Betul, the power of Karena kan, collaboration. gue lihat lu selalu apa ya, selalu ibaratnya kolaborasi dengan musisi lah gitu kan, dengan teman-teman komunitas lah gitu kan, dengan para pengusaha juga gitu kan. Dan apa ya, yang gue lihat pergerakannya Ocim itu bukan cuma hanya sekedar fotografi sama videografi juga gitu kan, tapi pergerakan yang memang pengen apa ya, kayak pengen naikin anak-anak muda di Tasik. Betul. Karena emang apa ya, ya itu dia, kolaborasi adalah salah satu kunci yang penting sih kalau misalnya mau emang ngegerakin ngegerakin sebuah kota lah gitu ya, ngegerakin ekonominya, ngegerakin kreatifnya, ya itu adalah kuncinya harus kolaborasi sebenarnya. Dan anak-anak muda tuh sebenarnya jadi kayak kuncinya banget gitu, kayak indikasi gimana satu kota maju itu ketika anak-anak mudanya emang juga gerak gitu. Anak-anak mudanya juga do something gitu untuk kotanya sendiri gitu. Ya kalau nggak gitu sih ya mau sampai kapan juga kayaknya Tasik gini-gini aja sih sebenarnya. Sudah dari kegelisahan itu emang karena di passion gue adalah di fotografi dan videografi ya visual lah gitu kan. Jadi sebisa gue apa sih yang bisa gue lakuin untuk bisa kayak bukan ngerubah secara drastis ya, maksudnya sedikit-sedikit ngerubah paradigma anak-anak muda di Tasik lah minimalnya untuk bisa do something lah dengan apa yang mereka bisa gitu kan. Passion orang kan macam-macam. Benar. Gitu kan? Semua orang punya power, semua orang punya passion untuk bisa merubah tatanan masyarakat yang emang dia sendiri nggak suka gitu kan. Ya dengan kolaborasi kan kekuatan-kekuatan itu tuh bisa jadi power yang gede gitu loh. Jadi lebih impactful lah gitu, lebih punya impact dengan keadaan yang mau kita rubah itu sebenarnya. Benar banget. Itulah kegelisahan kami para pemuda anak komunitas. Tapi gitu kegelisahan ya. itu penting bro. Kalau udah nggak gelisah berarti udah nggak ada hal yang harus dirubah. Hal yang harus dirubah gitu kan. Jadi teruslah gelisah gitu. Gitu. Jadi Geli basah. Aduh, aku mau pulang. Sudah pada menikah semua ya. Tinggal kita berdua aja yang belum nikah ya. Emang kurang aja. Sudah menikah Anda sombong ya. Mentang sudah pernah ya. Aduh, luar biasa. Oke, nah kalau kita ngomongin soal masalah teknis gitu ya, teknis di dunia fotografi, gimana ya? Mungkin kalau misalkan nggak ada alat agak sedikit susah juga mungkin ya.
apa sih sebenarnya kalau ngobrolin teknis sih nomor sekian sih sebenarnya. Yang penting ya. apa ya yang mungkin teman-teman yang sekarang nonton yang emang masih ragu gitu kayak ya gue rasain dulu lah gitu. Gue tuh ragu banget gitu. Gue tuh suka sama si fotografi ini, tapi ini tuh bakal ada gunanya nggak sih, atau bakal kayak ada menghidupi atau apalah gitu ya buat gue ya. Maksudnya teman-teman yang di sini sekarang lagi nonton juga pasti mungkin punya kegelisahan atau punya keraguan-keraguan yang sama gitu. Maksudnya di luar teknis dan segala macam sih, ya intinya ya mending do aja dulu gitu. Maksudnya jangan terbarrier atau jangan terpentok sama peralatan yang kayak ngelihat orang lain nih pakai peralatan yang ibaratnya kayak juta dan segala macam gitu. Mental block gitu. Nah, itu tuh mental block yang emang dari dulu juga sampai sekarang sebenarnya banyak teman-teman yang nggak rubah dari dulu tuh si skemanya tuh masih sama kayak gitu. Gue tuh pengen belajar tapi malu, orang-orang mah udah pakai gear yang advance, keren. udah gearnya udah sekian puluh juta dan segala macam, sedangkan gue misalnya cuma punya handphone doang gitu. Nah, itu sebenarnya mental block kayak gitu aja dulu yang harus disingkirin gitu kalau emang mau fokus belajar di fotografi gitu. Karena si peralatan tuh nggak ngejamin si karyanya juga akan spektakuler juga sih sebenarnya. Yang paling penting adalah mindset dan referensi yang kita punya sih sebenarnya. Setuju banget gua. Karena gue pernah dengar kan ada orang luar negeri gitu, bahkan dia bikin film dokumenter itu cuma pakai handphone. Benar. Gila kan? Tuh, jadi bukan masalah. Bukan alasan sih sebenarnya. Itu dia. Gitu. Jadi bukan alasan lu buat buat nyerah gitu aja. Betul. Karena ngelihat orang di luar sana pakai kamera di atasnya udah kayak ada kucing anggora. itu nggak masalah men gitu loh. Jadi ya do aja dengan lu punya gitu. Kalau misalkan lu punya HP yang bisa dibilang ya nggak bagus-bagus amat gitu kan, ya silakan coba aja. Tapi esensinya kan bukan itu sebenarnya, dia karena kalau dari pandangan orang adalah fotografi sama videografi itu power ya, kekuatan gitu. Kekuatan lu mau nyampein apapun tuh bisa lewat fotografi, lewat videografi gitu. Esensinya aja dulu diasah gitu kan, pakai alat apapun gitu kan. Maksudnya kedepannya mah di perjalanannya pasti akan ngikutin gitu. Kayak peralatan ketika kamu konsisten dengan bikin karya-karya yang bagus, orang-orang pun akan ngelihat gitu kan, dan mungkin suatu saat punya keinginan untuk pakai jasanya kamu gitu kan. Dari situ kan uang akan datang gitu kan. Jadi awal-awal jangan dulu ngomongin dulu kayak nominal dan segala macam lah. Yang penting kita berkarya aja dulu gitu. Nah, orang-orang bisa percaya sama kita tuh lewat karya yang udah kita bikin gitu. Jadi ketika orang konsisten dengan karya yang bagus gitu, orang-orang akan notice karya kita, dan ya akan datang dengan sendirinya rezeki mah gitu. Benar banget. Ya ibaratnya kalau kata gue denger satu omongan dari Om Indro pas lagi dia itu ngejuriin acara stand up comedy gitu kan di TV. Ketika lo dapat prestis, lo bakal dapat prestisi. Betul. Gitu loh. Jadi ibaratnya lu punya prestis lu dulu nih di dalam satu karya lu gitu kan. Nah, nanti prestisinya atau mungkin nominalnya itu akan ngikutin. Nuturkeun lah ya. Nuturkeun lah bahasa Sunda nama. Asli. Ulah sieun gitu tah. Ibaratnya sekarang fotografer di Tasik gila men, banyak banget. Sampai gorong-gorong juga ada. banyak banget. Masuk ke desa-desa juga udah ada studio foto. Iya, betul. Karena itu kebutuhan primer sih kalau sekarang. Maksudnya orang-orang tuh dokumentasi tuh lagi penting banget gitu kan, meskipun emang di tangan kita juga kan ada untuk mendokumentasikan sehari-hari, tapi kan di sisi lain tuh banyak hal yang patut untuk diabadikan gitu. Benar banget. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan malu apapun gear lo atau mungkin keterbatasan pada saat kita pengen foto atau mungkin video, banyak cara lah pokoknya. Betul. Tapi by the way, gue pengen tanya nih ke lu Cim, gear pertama yang lu pakai pada saat lu belajar fotografi atau videografi apa sih? Gear pertama yang bukan punya gua sih sebenarnya, yang punya temen itu ya? Punya temen itu D40 tuh, Nikon. Nikon D40. Iya, mungil banget tuh, kecil banget. Tapi waktu pertama kali belajar sih kayak gede gitu kan, kalau dibandingin sama kamera-kamera sekarang tuh kecil banget udah. Kayak
Berarti mungil lah gitu. Mi DSLR jatuhnya ya? DSLR pertama kali megang kamera tuh kamera DSLR. DSLR D40. D40 dan sebenarnya jangka setahun 2 tahun tuh nggak sama sekali nggak punya kamera gitu. Jadi ya pegang kamera temen aja gitu sama pinjam-pinjam dan segala macem. Habis dari masuk komunitas baru aja kayak ngumpulin dikit. Waktu itu pertama kali beli tuh buat 2 Nikon D70S waktu itu. Nikon itu kamera yang pertama kali bisa gua kebeli sama gua. Dan waktu itu aktif di komunitas juga gitu. Jadi ya proses belajarnya lebih cepat ketika orang ngumpul sama orang-orang yang satu passion. Nah, kalau dari seperbanyak atau mungkin sekian banyak karya lu yang ada di, mungkin buat teman-teman juga bisa follow Instagramnya di @sukapura_project ya. Sukapura Project, bukan Sukapura Proyek. Ada temen gua itu, shout out buat siapa namanya, Odi ya. Nih, rese lu di, bukan Sukapura Proyek di ya. Sukapura Project ya. Jangan samain Sukapura sama PT Wika. Beda cuy. Ya kali bikin flyover kan kagak ya. Dari sebanyak yang ada di Instagram lu tuh kan banyak banget karya-karya yang emang buat gua the best banget sih ya. Terutama untuk beberapa video yang lu buat pas lagi bikin buat acara Rampes pas lagi Rampes itu benar-benar benar-benar bikin merinding banget sih gitu. Apalagi pas lagi ada acaranya diputerin itu gila banget sih buat gua gitu kan. Nah, dari sekian banyak foto atau video gitu kan yang lu bikin, mana sih yang bener-bener favorit lu? Nah, kalau foto sih sebenarnya gue yakinnya setiap orang yang menggeluti fotografi ini akan menemukan satu foto yang foto yang ngerubah hidup. Dan gue udah nemu sih sebenarnya. Itu foto Cirahong yang ada pesepeda yang lagi melintas di jembatan Cirahong itu, dan gue pikir itu adalah satu foto yang berhasil ngerubah jalan hidup gue sampai sekarang gitu. Benar-benar. Kalau nggak ada foto itu mungkin biasa aja ya, kurang gitu. Maksudnya itu jadi foto yang kayak bener-bener life changing banget gitu. Jadi foto itu tuh udah bikin gue punya pengalaman yang jauh lebih luas gitu, yang nggak kebayang sebelumnya. Gue bisa ke ujung baratnya Indonesia sampai ke Raja Ampat juga gara-gara foto si Cirahong itu gitu kan. Dan itu kayak jadi blessing aja gitu, kayak bersyukur banget waktu itu gue bisa merekam momen itu gitu ya. Buat pas lagi ngerekam tuh jam berapa sih? Itu tuh sebenarnya planning awal tuh mau pengen nyari sunrise nya ke Cirahong, dan itu pertama kali gue menginjakan kaki di Cirahong. Itu sama si Amin tuh, sama si Ajal. Kamera pinjam punya kakak, lensa pinjam punya si Ajal. Waktu itu lagi nyari sunrise, ternyata datang ke sana kabut udah putih, nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Udah yang lain mah saya aja sama ngopi ya, saya standby di sana lagi ngeliat karena baru pertama kali kan kayak gini Cirahong emang keren gitu kan, takjub lah dan segala macam. Terus lagi berdiri di tengah-tengah itu tuh ada yang ngelaksonin sebenarnya ngekring lah, ada sepeda tua gitu kan sama si bapak-bapak pakai baju oranye, pakai kopea putih. Dia mau lewat ya, saya ngehalangin gitu. Mangga Pak, silakan. Dan ketika dia lewat tuh kayak momennya dan nggak ada siapapun lagi gitu kan, nggak ada mobil, nggak ada motor yang lewat, hanya si bapak itu aja yang waktu itu lewat, dan nggak lama langsung disikat aja gitu beberapa frame waktu itu. Dan itu emang jadi kayak momen penting sih di hidup gua gitu. Gila sih, itu emang bener-bener masterpiece. Ya, kalau dari pribadi gue itu kayak masterpiece yang emang punya nilai sentimental besar banget sih untuk hidup gue gitu. Nah, berarti kan itu balik lagi ke momen ya. Betul. Nah, buat lu pribadi nih, ketika bikin video, ketika bikin foto gitu kan, gimana sih nentuin momen ini kira-kira ini dari sudut pandang lu tuh bagus nih gitu loh, atau mungkin ini dari kira-kira ini dibikin foto bagus nih, ini dibikin video bagus nih. Sebenarnya pendekatannya macam-macam sih, yang pasti kalau dari gue sendiri adalah referensi itu pentingnya. Referensi itu jadi kunci banget lah. Ketika kita banyak input foto-foto yang keren, kita dibiasakan ngelihat foto-foto yang keren yang kita suka tuh, ketika kita hunting turun turun untuk motret tuh itu akan kayak
suatu ketika akan muncul, akan kayak kepanggil gitu. Oh, gue pernah lihat kayak foto ini kayaknya bisa nih diaplikasikan di sini. Atau bahkan ketika nyetrit kan momennya tuh emang kayak nggak bisa diulang gitu kan, kayak split second moment gitu. Itu kadang-kadang ada referensi-referensi yang kita udah coba lihat tuh muncul dengan sendirinya. Kayaknya ini pas banget nih momennya, ada kayak gitu. Dan itu bagus nih. Ketika keseringan kayak gitu tuh insting kita tuh akan kayak terlatih gitu. Atau cara lain adalah kita emang kayak survei dulu ke lokasi A misalnya. Oh ini emang kayak lokasi ini bagus nih, kalau misalnya nanti akan ada ditambahin ini itu misalnya. Kayak pendekatan kayak gitu juga bisa dilakukan gitu. Nah itu juga benar-benar bagus banget kalau misalkan emang teman-teman yang emang pengen nyobain gitu kan, dan yang paling penting sih intinya teman-teman ngelatih diri sih. Betul. Motret tiap hari lah, jangan jauh-jauh, di tetangga juga, maksudnya di area lingkungan di kamar, kita, gitu kan, di boleh. kamar bisa banget. Kalau bisa lebih keluar lagi ke tetangga gitu kan, di area tetangga juga, di area kampung sendiri juga kan banyak hal-hal yang menarik mungkin di kampung lain nggak ada, dan itu hal-hal yang dicari orang sebenarnya. Nah, benar banget. Mungkin ada teman-teman yang pengen nanya dari Google Meet atau mungkin dari YouTube. Nah, gue buka gadget gue dulu. Nih ada siapa aja nih yang pengen nanya untuk di sore hari ini, dan buat teman-teman semua yang lagi pada in juga di Google Meet atau mungkin yang lagi pada in juga di YouTube, thank you banget sekali lagi buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita ada siapa nih? Ada Unknown Sender juga. Kak, saya mau bertanya, dalam dunia fotografi, kalau kita motret di bawah sinar matahari, itu speednya berapa dan F-nya berapa supaya bisa dapat awan? Technical banget. Iya, ini Anda pengen foto prawedding sambil nunjuk awan. Apa ya sebenarnya kalau ngobrolin teknis gitu sih ya apa ya, karena varian atau kayak elemen-elemen yang mendukungnya itu kan macam-macam gitu kan, nggak bisa disamain gitu. Bahkan kita kayak motret ke arah sini sama ke arah belakang tuh bisa beda secara apa ya, secara hitungan-hitungan matematikanya gitu kan. Tapi sebenarnya apa ya, kalau dari saya sendiri sih emang nggak terlalu gila dengan technical gitu kan. Yang penting gimana caranya si foto ini bisa dinikmati secara exposure dan juga punya value secara pesan lah gitu. Tapi yang diperhatikan deh, Cim, kayak misalkan ISO-nya, F-nya. Oh iya. Kalau di fotografi basic tuh kan sebenarnya yang ada tiga hal atau apa ya, apa tuh namanya, golden triangle. Triangle itu kayak tiga elemen ini yang memang semua fotografer, apakah pemula ataupun bahkan yang udah advance tuh harus apa ya, mengenali dan harus menguasai. Itu tiga faktor itu adalah ISO, shutter speed, dan juga diafragma. Nah sebenarnya ketika ketiga elemen ini sudah dikuasai, kayak akan memperlancar lagi sih untuk kedepannya tuh. Yang penting si tiga elemen ini si ketiga ini udah kawin gitu kan, udah ada di otak gitu, udah lancar. Kedepannya tuh akan enak, dan basicnya adalah ini gitu, si tiga ini. Berarti basicnya tadi apa? ISO atau sensitivitas si sensor dengan cahaya gitu kan. Terus si speed, shutter speed itu kayak kita nentuin kayak si subjek yang kita potret tuh apakah dia gerak cepat atau dia gerak lambat gitu kan. Itu bisa menentukan nanti speednya akan di berapa. Dan diafragma itu lebih kayak kedalaman depth of field-nya gitu, kedalaman si ketajaman si fotonya gitu. Apakah mau shallow, apakah mau tajam semuanya secara keseluruhan frame gitu kan. Itu sebenarnya dari technical adalah si tiga hal ini yang sangat penting itu untuk bisa dipelajari lah, basic dari basicnya banget. Nah benar. Jadi kalau misalkan lo nggak tahu nih gitu kan, nah lo bisa cari, karena di setiap kamera itu pasti ada tiga hal itu. Ada, dan referensinya sebenarnya banyak. Kalau mau belajar tuh di YouTube udah sangat bejibun lah. Pilih referensi yang paling disukainya seperti apa, yang ngejelasinnya lebih enak tuh siapa gitu. Banyak banget sih di YouTube kalau misalkan emang lu pengen belajar, apalagi banyak kamera baru sekarang. Hampir gitu kan. tiap bulan ada kamera baru, bro. Perasaan gue baru beli kamera ini udah out of date gitu. Adalah. Makanya benar-benar apa ya, updating kamera tuh sekarang udah gila-gilaan. Iya betul. Gitu loh. Betul. Bahkan ya udah ganjir. Bener gitu kan. Temenku baru beli A7 Mark II kan. Besok udah ada A7 Mark III gitu. Terus aja begitu.
Kita coba cari lagi pertanyaan yang lain. Gitu. Kalau boleh yang nggak terlalu teknikal sih. Yang nggak terlalu teknikal. Oke. Nah. Ini lebih ke bentar. Oke. Aku pakai kamera DSLR. Ini lebih bentar. Nih, aku pakai kamera DSLR Nikon D7000, Kak. Baru pemula dalam dunia fotografi. Jadi, yang tadi sama ini. Yang tadi juga sama. Ini ada yang lucu sekali sepertinya. Ada dari Fiat Bagus Purnama. Saya pernah denger itu namanya. Sepertinya saya kenal ini. Gimana rasanya setelah menikah? Mandi malam terus, Pak. Mandi tengah malam. Ngecek terus, Pak, ya. Tiap malam nih dia tuh. Terus, nah ada yang nanya juga nih, Indra Wikarta nih, cita-cita atau hobi katanya? Hah? Cita-cita atau maksudnya? Cita-cita atau mungkin kayak misalkan fotografi atau videografi menurut lu cita-cita atau hobi sih? Lebih ke passion sih, karena kalau sebenarnya passion tuh kayak lu kalau nggak ada fotografi tuh lu kayak nggak hidup gitu. Kayak gue pikir sih itu passion sih. Oke, berarti emang banyak banget yang nanyain soal teknis sih sebenarnya. Kayak misalkan apa? ada satu lagi, Kak mau tanya nih, settingan kamera buat wedding atau pre-wed gimana ya, sama settingan flash internalnya gimana, Kak, dan mau tanya juga teknik bouncing itu apa sih? Teknik bouncing tuh kayak jadi si flashnya tuh kan biasanya tuh direct ke si subjeknya. Betul. Kalau di bouncing tuh kayak di bounce ke si atap misalnya, jadi nanti si sebaran cahayanya itu dia lebih soft lagi ke bawah. Ibaratnya kayak di taktok. Nah, jadi mantul. Dipantulkan bahasa bouncing Indonesia, pantulkan. Dan kalau technical kayak buat wedding sih ya macam-macam sih, tergantung Banyak, gedungnya tuh terang apa dia emang gelap banget, gak ada jendela apa gitu kan. Settingannya bisa macam-macam banget sih kalau gitu. Tapi banyak juga kan kayak misalkan di wedding di gedung ada yang pakai 1 flash atau 2 flash juga, itu ngaruh banget kan. Iya betul. Itu kan sebenarnya kayak pertimbangan dari si fotografernya sendiri kan, bikin hasilnya kayak apa. Nah, itu kreativitas dari teman-teman. Jadi nggak usah malu. Dan kalau menurut gua apakah kayak misalkan ada apa ya? Mungkin ini kegelisahan gua pribadi gitu kan dalam fotografi. Lu ngerasain gak sih kalau misalkan di Tasik itu kayaknya sama rata gitu soal editing? Nggak bisa dibilang gitu juga sih, maksudnya setiap orang pasti ada karakternya juga, meskipun mungkin ada kesamaan lah, tapi kayak ada beberapa fotografer juga yang memang sudah punya karakter sendiri, dan ketika ngelihat ini mah fotonya si A, ini mah fotonya si B, dan sebenarnya itu kayak proses pembelajaran sih, karena nggak setiap orang yang baru belajar tuh dia punya karakter sendiri akan jauh banget perjalanannya gitu, dengan banyak referensi dan perubahan-perubahan yang dia lakuin juga. Pada akhirnya dia akan menemukan satu karakter yang dia nyaman dan dia publish ke orang tuh, bahwa diklaim bahwa ini nih gue banget nih karakternya itu. Dan nanti akan secara sendirinya si brand image itu akan kayak ngelekat ke penikmatnya gitu. Orang mah kalau ngeliat foto gini ya ingatnya ke si ini. Itu kan sudah jadi kayak brand image yang melekat ke satu orang. Jadi emang karakter itu pasti ibaratnya kita kayak copy paste dulu lah ya. Betul, karena referensi itu akan sangat banyak banget yang masuk, dan kita akan dengan sendirinya tuh kayak sadar nggak sadar akan mengikuti si sosok yang kita suka. Misalnya lagi suka sosok si A, ya otomatis kayak editing kita juga akan sedikit menjurus ke arah sana gitu kan. Dan ketika lebih dewasa lagi, lebih banyak referensi yang masuk, kita akan kayak nentuin sendiri, gue mah ini banget sih, ini jadi gue banget. Udah punya identitas sendiri. Tuh, gitu kan. prosesnya memang panjang sih, nggak akan bisa secepat itu juga. Itu dulu ya teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman yang pengen nanya lagi, nih gue dapat satu informasi itu baru juga dari temen gue yang di belakang. Kalau misalkan lu pengen nanya, lu bakal dapat, sini lemparin kaosnya. Asik. Lu bakal dapetin satu kaos dari kita. Nah, ini ada apa nih? We are fight coronavirus atau COVID-19. Dan satu lagi sini nggak apa-apa, dianterin aja coy. Anterin aja coy. Sama satu buah, karena kan
momen kita sebentar lagi itu Lebaran. Idul Fitri, cuy, Lebaran. Cocok. Nah, ini cocok gitu kan. Buat lu yang pengen nanya, yang bagus gitu kan, pertanyaannya lu bakal dapatin baju atau parcel yang ada di sini. Kalau nggak juga cara lain juga bisa gini, Dir. Apa tuh? Posting foto terbaik Nah, kalian gitu. bener. Terus di Instastoryin. Ah, Terus di tag ke LP3I sama di Sukapura Project. Nanti kita pilih tuh yang paling bagus, kita repost di story-nya, terus nanti kita kasih hadiahnya juga. nah, benar. Sekali lagi buat teman-teman yang lu punya foto atau mungkin lu punya karya dan Karya terbaiknya lah ya. Karya terbaiknya dari mungkin 1.100 atau mungkin segala macam foto yang ada di Instagram lu dan menurut lu itu adalah karya terbaik lu bisa langsung tagging aja kita di Instastory-nya kita atau mungkin di Instastory lu sendiri lu upload gitu kan dan lu tag ke @lp3i Tasik dan @sukapura project teman-teman ya. Dan untuk foto atau mungkin ada pertanyaan juga nanti untuk foto yang bagus nanti kita bakal kasih hadiah buat kalian semuanya. Hadiahnya apa cuy? Oh ini. Kaosnya sama parcel. Hadiahnya kaos dan parcel. Ini lumayan nih buat mama, buat calon mertua. Cocok. Buat apa? Calon mertua kalau udah punya. Kalau nggak ya, kalau punya camar gitu kan buat gua aja lah. Apa? Di IG udah banyak yang ngepost Apa tuh? apa? Ngepost apa? Ngepost itu foto. Apa? Oh, foto udah banyak. Oh, udah banyak. Udah banyak. Oh, yes, gila. Boleh. Boleh. Ini Nanti kita pilih ya. Yeah. Lemparin aja. Oh, jangan dong. Nah, kalau ini boleh lempar. Gak bercanda ya. Oke, teman-teman, thank you banget nih yang udah pada ngepost juga di di IG atau mungkin di YouTube. Ada pertanyaan nggak? Ada yang nanya nggak di YouTube? Gimana? Nggak apa-apa di ini aja. Oh, Ngasih rahasia. bentar, kita lihat di YouTube-nya dari LP3I Tasikmalaya nih. Kita pengen lihat siapa ya? Bentar. Ini tadi Kong Ucimnya mana? Iklannya kelamaan. Oke, Kak, apakah bisa menjadi seorang fotografer tanpa modal alat profesional? Bisa nyewa cuy. Zaman sekarang mah nggak usah bikin susah lah. Tidak usah bikin. Nyewa juga bisa. Dulu sempet pinjam juga sih, gue beberapa lama pinjam kamera orang gitu, punya kayak proyekan apa gitu, pinjam dulu gitu kan. Sementara mah nggak apa-apa lah, sambil nabung gitu kan. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa kebeli. Nah, itu Red dia. Dragon gitu. Waduh. Itu sih kamera idaman. Idaman mertua. Luar biasa. 4K cuy ya. Oke, jadi nggak masalah, lu bisa. Nggak masalah. apa Bisa namanya? banget, Bisa banget. Asal kitanya mau aja itu. Nah, itu. Asal kita mau, jangan nyewa yang mahal. Banyak kan, yang murah juga Nggak usah. banyak kan. Kayak misalkan Canon 1100 sih masih ada. kan? Aman Masih aja ada, sih gitu. Nggak- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Muhammad Asad dan saya ingin menyampaikan 7 alasan kenapa teman-teman harus kuliah di LP3I. Yang pertama, LP3I adalah lembaga pionir pendidikan vokasi di Indonesia dan telah berkarya lebih dari 28 tahun. Yang kedua, para pendidik dan pengajarnya adalah profesional dan pakar serta praktisi di dunia industri. Kemudian mendapatkan sertifikasi LSP, BNSP dan juga internasional. Yang keempat, pembelajaran di LP3I berbasis ICT. Yang kelima, semua dijamin bekerja bahkan sebelum wisuda. Yang keenam, garansi sampai kerja saat lulus. Dan yang ketujuh, pembelajaran di sini berbasis wirausaha mandiri. nggak masalah asal lu pintar mainin apa namanya yang tadi triangle apa namanya ya triangle itu ya ISO Golden Triangle ya. Golden Sama ya Triangle. itulah ya, terus berkarya aja, tunjukin karyanya ke orang-orang. itu jadi nggak usah nggak usah takut lah cuy Tuh. ya. Terus kita lihat lagi, Kak pengen bisa cara edit video yang bener-bener perfect itu gimana sih? Sama sih, kuncinya referensi. Kamu harus punya referensi, harus punya kayak sosok idola yang diidola-idolakan gitu kan, si editingnya seperti apa. Dan cari tutorialnya banyak. Banyak. Dan ya itu kamu harus sering video, sering keluar, sering kayak bikin project-project pribadi juga nggak masalah gitu kan. Lihat video gue suka,
kayaknya bisa di Tasik dibikin nih. Nah udah jalan aja sendiri. Nah. Sebenarnya itu kasus yang terjadi pas gue bikin video Sampurasun itu cuy. Oke. Sebenarnya referensinya atau inspirasinya datang dari video orang bule sih sebenarnya waktu itu. Seorang bule itu lagi jalan-jalan ke India gitu kan, dia mendokumentasikan hal-hal yang menarik di India versi dia gitu, dengan musik dan dengan suara kayak voice over gitu kan. Gue pikir ini bisa banget ya untuk bikin versi Tasiknya gitu. Sebenarnya nah si projectnya itu dimulai dari situ gitu, dari titik itu kan. Dari situ di perjalanannya nemu orang-orang, nemu yang berbaik hati mau minjemin alat juga, karena gue waktu itu emang nggak punya peralatan selengkap itu gitu kan, kayak ada drone dan segala macem, gue butuh drone juga gitu kan. Dan dari situ setelah dikumpul-kumpulin ya akhirnya kan jadi sebuah karya gitu. Dan gue pikir di luar dari apakah itu berpengaruh atau punya pengaruh untuk komunitas kah, untuk kota ini kah gitu, nggak masalah, yang penting kita udah do something aja gitu kan, udah do something lewat passion yang kita punya gitu. Dan gue pikir dari si Sampurasun ini adalah project kolaborasi pertama yang terjadi di Tasik yang emang gue prakarsai waktu itu gitu. Dan alhamdulillah sih responnya sangat-sangat baik. Dan nunggu teman-teman yang lain untuk bisa bikin hal yang jauh lebih keren dari itu dia. Jadi kayak regenerasi lagi lah. Betul, gitu kan. betul. Kita buat di Tasik kayaknya butuh teman-teman lagi nih yang buat speak up dan buat bikin mahakarya dari personalitasnya diri sendiri lah. Betul, gitu. betul. Dan kita pengen, jadi yang paling penting jangan takut sih ya. Betul. Tapi basicnya harus dari kecintaan orang terhadap kota ini gitu. Betul. Dan kegelisahan yang terjadi yang bikin orang gelisah di Tasik tuh apa sih, dan itu harus kita kita rubah dengan hal yang dengan passion yang kita punya gitu. Dengan karya lah intinya gitu. Benar banget. Karena si Papudu tuh pernah kayak yang emang kolaborasi juga sama di Sampurasun ini, dia punya satu petua gitu. Karena pemberontakan yang paling berkarya itu adalah pemberontakan yang paling bermartabat itu adalah karya. Benar. Jadi kalau mau berontak ya berontaknya jangan teriak-teriak ya. Lu bikin karya dengan passion yang lo punya gitu. Bikin karya cuy. Oke? Karya. Apapun itu. Oke, tadi ada dari Nabila Lasa ya. Thank you banget buat Nabila. Thank you Nabila. Tadi juga udah dijawab apakah ingin menjadi fotografer harus punya kamera sendiri? Nyewa ya. Iya, tidak harus. Oke, terus ada Sandi Nur Hadian juga. Kak, apa hal pertama yang harus dipelajari dalam dunia fotografi? Itu kayaknya udah dibahas tadi ya. Juga udah ya. Kalau secara teknis ya. Kalau yang pertama kali harus dipelajari ya Mungkin dari kayak lo harus suka dulu deh sama fotografi. Betul. Itu kayak langkah pertamanya ya, lo harus kayak punya satu ketertarikan dulu sama si fotografinya. Baru itu ya belajar mah bisa secara teknis tuh dari komposisi, dari segitiga triangle, segitiga emas itu. Ya langkah-langkah awalnya sih ya kayak gitulah, nanti yang lainnya akan ikutin. Gitu. Dari suka dulu. Berarti kayak lo suka cewek lah. Betul. Kan? Suka dulu kan, nggak mungkin ngejar dulu. Suka dulu baru dikejar. Sama kayak lo pengen masuk fotografi, lo suka dulu foto atau mungkin videografi. Nah, lu baru nanti bisa terjun di situ. Kalau udah nyemplung, jangan mau ke atas lagi, dalam aja terus. Sampai mana gitu kan? Sampai mana? Sampai Palung Sunda. Kejar aja udah. Gitu. Oke, kita masuk lagi dan ada Resti juga nih, gitu kan? Kak mau tanya gimana cara mengatur cahaya? Mungkin ini lebih ke ini ya. Dia motretnya pakai handphone sama kamera. Kalau pakai handphone tuh kayak yang harus diperhatiin tuh kayak backlight sih. Kalau handphone kadang-kadang ada beberapa atau banyak handphone yang emang secara kameranya tuh enggak terlalu sensitif dengan si backlight itu. Oke. Ada yang emang kayak zaman sekarang kan ada fitur kayak HDR kayak gitu, HDR gitu kan. Dia bisa kayak mengurangi efek si backlightnya itu. Jadi gimana caranya si fotonya tuh rata gitu kan. Tapi ada juga beberapa handphone yang emang belum punya fitur itu. Dan itu sih yang harus diperhatiin, mungkin bagaimana penempatan subjeknya dengan positioning cahayanya juga gitu. Apakah kamu mau side light, apakah kamu mau backlight, apakah kamu mau front light, dan itu sih sebenarnya yang harus
pelajari juga. Nah, itu jadi teman-teman kalau misalkan backlight itu jadi cahayanya di belakang. Gitu Tuh, ya. si source light-nya dari belakang. Jadi kalau misalkan foto objeknya di pinggir cahaya yang ada di belakang tuh kan ya nggak bakal kelihatan ya. Kadang-kadang seperti itu ketika ya ada beberapa fitur kamera atau handphone yang memang belum punya fitur seperti Fitur HDR ya itu bisa ya. menopang itu. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada Seni Nur Aliana Sari juga. Apa kalau misalkan ngambil angle yang tepat untuk fotografi gimana? Waduh. Tergantung sih, Tergantung mau gitu kamu ya. motret apaan. Kalau motret produk kan harusnya tuh si produknya kelihatan jelas kan gitu. Kalau misalnya kamu motret fashion, kamu bisa motret dari bawah, terus mau lihat kayak perspektifnya seperti apa kan bisa dari bawah gitu kan. Ya macam-macam sih. Kalau komposisi itu bisa teman-teman pelajari juga, ada memang komposisi pada aplikasi subjek yang mau kita potret gitu, karena itu sangat-sangat bergantung pada pesan yang mau kita sampaikan juga gitu. Dengan kayak angle atau komposisi itu kita kayak nyeritain sesuatu sebenarnya gitu. Kenapa gua ngambilnya di bawah? Karena gua pengen nunjukin perspektifnya, nunjukin kayak guiding line-nya dan segala macam. Maksudnya motivasinya tuh pasti ada gitu setiap kamu bikin angle atau bikin komposisi apa gitu. Itu Mungkin ada kayak satu pesan. apa ya? Kayak belajar apa? Ada satu benda lu potret dari kiri kanan, atas bawah atau kayak gimana? Mungkin kayak gitu juga ya. Betul karena ya itu dia harus banyak trial and error juga dan perbanyak referensi, sehingga ketika kamu mutusin mau motret si A tuh kamu udah banyak bekal gitu di kepala tuh yang nanti akan jadi menentukan hasil outputnya nanti fotonya seperti apa. Oke, itu ya untuk Xenia ya. Apaan saya mana? Oke, terus ada ini menarik nih yang menurut gue menarik, ada Tesar Afrizal juga. Aucim minta tipsnya dong untuk membangun sebuah komunitas mulai dari nol itu gimana? Ya itu dia sih, kamu harus nunjukin dulu. Maksudnya ketika kamu mau bikin komunitas tentang videografi ya kamu harus kayak punya bekal dulu sendiri gitu. Kayak kamu tuh emang punya passion di videografi, kamu tunjukin karya-karya kamu gitu kan. Nah, habis gitu baru di-announce mungkin ya ke publik, dan sebenarnya nanti lambat laun kayak orang-orang yang punya visi yang sama kamu tuh akan kayak ngedeketin gitu. Oke. Kan kayak ya sedikit Kayak apa ya? Bahasanya itu kayak the law of attraction. Nah, gitu kayak kamu tuh harus jadi cahaya dulu gitu. Buat kayak memancing siraru itu untuk berdatangan gitu, karena untuk mencari ilmu, untuk mencari hal yang memang kayak dia punya passion yang sama kamu gitu, satu frekuensi lah intinya. Karena ketika kamu konsisten dengan ngeluarin karya-karya kamu lewat passion kamu gitu, orang-orang yang punya satu passion tuh dan punya ketertarikan yang sama tuh nanti akan berkumpul gitu. Dan dari situ akan terjadi lebih banyak lagi kolaborasi, akan terjadi lebih banyak lagi karya. Nah, setelah karya ini lebih banyak, orang-orang yang akan tertarik juga akan jauh lebih banyak, dan dari situ sebenarnya growth-nya mungkin tidak akan terelakkan lagi sih sebenarnya ketika movement kita memang sudah bisa sudah terlihat lah gitu, sudah terlihat dan emang valid gitu dan nyata gitu. Kamu tuh do something, emang punya visi yang bagus lewat si komunitas ini. Ketika kamu ikutan komunitas ini, kamu akan dibawa dengan adventure yang seru lah. Nah, visi kita gitu. Itu dia teman-teman ya, luar biasa ngebangun komunitas ya. Gue ngerasain sendiri. Ya betul, pasti jatuh bangunnya seperti apa. Jatuh bangunnya itu luar biasa. Tapi by the way kita dulu kenal pas lagi gue zaman masih di Beatbox kali ya? Kayaknya zaman Beatbox. Zaman tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2015 kali. Pas sekitaran. lagi apa namanya? Karena festival itu tuh gue lupa lagi. Zaman Kataramurnya dulu ya. Bukan, sebelum itu ya? Zaman ini apa namanya? Yang BI itu apa festival apa? TCF. Kalau nggak salah. TCF mah tuh baru-baru sekarang 2016, 2017. Apa zaman apa? Tasik Creative Festival. Nggak ngerti kayaknya lah situ lah ya. Gue lupa lagi. Pokoknya kita udah lama banget lumayan ya teman-teman ya. Oke, nih kita ada pertanyaan lagi dari Nabila Lasya juga gitu kan. Kak, kapan saat yang tepat untuk
motret outdoor dan pengaturan kamera seperti apa? Oke. Lebih ke motret outdoornya aja deh. Motret outdoor sebenarnya paling enak. tergantung sih, karena kadang-kadang cuaca juga kita nggak bisa nggak bisa milih gitu. Tapi secara lumrah atau secara umum tuh sebenarnya ketika motret outdoor tuh dengan pertimbangan si kualitas cahaya mataharinya tuh kalau pagi tuh mulai dari jam 6 sampai jam 9-an lah ya. Terus kalau misalnya sore dari jam 4 atau jam 3 sampai jam 6. Itu sebenarnya kayak golden hour-nya itu sih sebenarnya, dan memang tidak disarankan untuk motret jam 12 siang. Meskipun maksudnya tidak diharamkan juga sih, bisa aja gitu kan. Tapi memang secara lumrah kalau di outdoor tuh cahaya-cahaya jam segitu tuh kayak flat gitu, bias banget gitu. Beda dengan cahaya-cahaya di pagi dan sore hari itu lebih kayak warm gitu, lebih Betul. enak gitu. Bener banget. Gue paling suka motret di sore sih. Wah, sunset gitu ya. Sunset apa ya? Kalau misalkan dulu ada beberapa foto gue jadi kayak warnanya tuh purple gitu. Ya, betul kayak ada apa namanya tuh? Apa sih namanya? Gue nggak tahu. Flare. Nah, ada flare flare kayak gitu, tembusan atau bocoran-bocoran cahaya. Itu apa cakep Ya itu banget. emang dapet gitu ya harus ada cahaya yang bagus. Tuh. Ada gue nemuin satu tempat yang bagus dulu tuh. Oke, terus kita lanjut lagi ke ada Muhammad Arifin juga nih kan. Kadang kan kita bisa melihat puluhan foto bahkan ratusan foto dalam satu waktu. Tapi tidak semua foto memiliki nyawa atau terkesan hidup dan berkarakter. Betul. Kenapa bisa kayak gitu? Banyak fansnya. Sabi juga nih bahasanya nih. Jadi gimana katanya? Jadi apa kayak misalkan dia itu kayak kita tuh bisa ngelihat perubahan karakter foto atau mungkin banyak foto gitu kan. Terus tapi kita tuh nggak bisa ngelihat bahwa satu foto itu atau mungkin dari sederetan banyak foto itu nggak bernyawa gitu. Dari atau- perspektif dia sendiri. Betul. Atau mungkin kayak misalkan gimana sih caranya kita nentuin ini foto ini bernyawa sama ini foto ini nggak bernyawa, gimana sih? Ya nggak bisa dari orang lain, harus dari diri sendiri itu. Oke. Karena itu yang akan berpengaruh adalah kayak gue pernah ada quotes nih. Jadi lu tuh adalah apa yang lu lihat, apa yang lu denger, apa yang lu baca gitu, orang yang lu cintai. Nah itu adalah lu sebenarnya, dan itu yang mempengaruhi perspektif kamu terhadap berbagai hal gitu. Bahkan itu pun foto gitu. Kayak fotografi bisa jadi power yang punya dua sisi gitu. Kayak contoh lah, fotografer perang sebenarnya dia bukan mengkampanyekan perang, tapi justru dia pengen si foto ini bisa menghentikan perang gitu. Dan itu sebuah kekuatan sebenarnya kan. Sebuah kekuatan yang bisa bahkan menghentikan sebuah perang gitu kan, sebuah foto itu gitu kan. Jadi ya itu perspektifnya adalah balik lagi ke diri sendiri. Jadi referensi kamu melihat sesuatu tuh akan kayak berpengaruh dalam kamu ngelihat si hasil karya orang lain gitu kan. Kamu nggak bisa nentuin bahwa foto ini ketika kamu lihat kamu akan merasa seperti ini, nggak bisa. Setiap orang punya isi kepala yang berbeda gitu, dan itu sah-sah aja sih sebenarnya. Nggak ada foto yang jelek atau foto yang buruk, tapi yang ada adalah foto yang orang suka atau nggak suka, itu aja udah. Itu aja. Jadi ya masuk balik lagi ke selera. Betul. Taste dan referensi yang masuk itu akan berpengaruh pada taste yang kita punya gitu. Benar. Makanya biasain untuk melihat foto yang lu suka gitu, jangan biasanya ngelihat hasil karya sampah yang emang lu sendiri nggak suka gitu. Nah, Itu akan mempengaruhi dirimu sendiri. Benar banget. Jadi ya balik lagi ke referensi sih, Ya. kayak misalkan dengerin musik aja ya. Nah, benar. Musik yang bagus, musik yang misalkan ya ada orang yang suka dubstep, ada orang yang nggak suka dubstep. Balik lagi ke referensi. Ya itu perkara lu suka apa nggak suka, udah titik itu aja. Jadi ya apa ya? Menurut gue sih nggak masalah gitu Wah. loh, nggak masalah karena setiap orang punya selera masing-masing. Betul. Gitu. Jadi jangan apa ya, jangan memaksakan selera lu untuk masuk ke Betul. selera. Nggak ada orang yang lain. salah sebenarnya di fotografi. Kayak dulu tuh ada yang foto yang misfokus sedikit aja dia udah kayak dicerca dan segala macam, bahwa betul. gimana sih motret nggak bener. Tapi justru sekarang kan ngelihat bahkan ada satu genre tersendiri kalau fotonya tuh harus misfokus sama sekali gitu. Nah, bahkan ada yang goyang-goyang, Goyang-goyang ngeblur sama sekali, dan ya maksudnya ya nggak ada batasan di fotografi. Paling batasannya langit. Kalau gitu sih udah nggak bisa ngomong. Oke, terus ada lagi. Nah, ada dari Fuad Nur Yusuf juga. Apakah merek kamera berpengaruh? Pada isu dompet mungkin ya.
kamera berpengaruh. Berpengaruh pada apa? Pada isi dompet mungkin, tapi pada karya nggak juga sih sebenarnya, karena ya karya itu di otak kamu lah. Maksudnya karya itu datang dari hati, dari pikiran gitu kan. Kalau kamera semahal apapun kalau nggak digerakin mah ya sampah we gitu kan. Itu dia. Itu dia. Maksudnya ketika apa ya, peralatan yang paling bagus itu, kalau ada pertanyaan kayak gitu kan, pertanyaan paling bagus, peralatan paling bagus tuh kayak apa sih ya? Yang kamu punya lah, dan kamu punya dan yang dekat sama kamu gitu, yang aksesnya tuh bisa kamu akses kapan aja. Salah satunya zaman sekarang ya handphone sebenarnya. Bagaimana kan kayak netizen zaman sekarang tuh dia punya power sendiri gitu untuk bisa menyuarakan suaranya lewat media sosial dan segala macam, karena dia punya peralatan yang emang yang dekat sama dia, yang bisa dipakai kapan aja itu. Kadang-kadang kan harus pakai DSLR gitu kan, ada momen tertentu ribet lah dan segala macam. Yang sekarang mah udah gampang, serba gampang. Jadi ya nggak masalah. Nggak masalah. Mau mereknya Itu apapun, sekian. mau apa Nikon, mau Canon, mau Sony, mau apa namanya? Blackmagic, mau Red Dragon, mau apa ya? Kalau mau ngobrolin itu nggak akan ada habisnya sebenarnya gitu. Betul. Balik Kalau lagi ke cuan. waktu. Balik lagi ke waktu lu ya. Kalau misalkan lu punya banyak waktu, boleh. Bebas. Bebas mau beli Blackmagic atau Redcam juga terserah ya. Oke, terus ada lagi, nah ini ada Asep Manarul juga. Mungkin ini terakhir gitu ya buat pertanyaannya. Masih ada waktu nggak sih? Hah? Jam berapa sih? 2:30 ya? Oke. Satu pertanyaan terakhir deh ya. Buat nanti buat nanti hadiah mau gimana? Mau hari ini langsung dikasih tahu atau gimana? Dicek aja, memang bisa dicek sekarang nggak? Sampai jam 3 hari ini. Apanya? Enggak, itu hadiah. Hadiah mau langsung dikasih tahu sekarang atau gimana? Sekarang Gimana kamu percaya aja ya? Oke, setelah jawab satu pertanyaan ini ya. Oke. Ada dari Asep Manarul juga nih ya. Kang minta sarannya bagaimana foto itu kecilin. Bagaimana foto produk yang bagus? Yang kedua, Kang saat foto malam tanpa flash sering lama ambil angle dan suka ada geseran. Sarannya agar foto malam hasilnya baik itu gimana? Kalau foto malam ya pakai tripod, karena otomatis kan apalagi kalau pakai flash gitu kan, dan kamu nggak punya tangan yang steady itu lah, nggak ada manusia yang bisa steady itu untuk bisa ngehold kamera sampai seberapa detik gitu kan. Betul. Ya ketika potret malam kayak peralatan wajib itu ada tripod gitu. Tripod ya. Apalagi kan kayak kalau punya kayak keinginan untuk motret kayak Milky Way gitu kan, gugusan bintang itu. Ya, kamu harus bawa tripod, dan kayak teknisnya tuh kan dia motretnya tuh lama banget tuh sampai 30 detik gitu kan, dia si kamera harus stay dan kamu otomatis harus punya tripod. Nah, jadi ya kalau motret malam harus dengan bawa tripodnya juga, karena otomatis speednya akan sangat-sangat slow. Dan ketika motret produk yang bagus, ya yang pasti produknya harus berbicara gitu. Maksudnya orang ketika ngelihat produk tuh udah kayak langsung kehipnotis kalau ini tuh produk yang gue butuh gitu. Gue tuh harus makan ini gitu, gue tuh harus minum ini gitu. Ya harus ada reasonnya gitu. Jadi motret foto produk tuh kamu harus riset dulu gitu. Kelebihan si produk ini tuh apa, keunggulannya apa yang mau ditonjolkan, kenapa sih orang harus makan atau minum produk ini, atau misalnya harus pakai produk ini. Nah sebenarnya itu nanti akan menentukan angle seperti apa atau konsep seperti apa yang akan kamu kamu bikin. Tapi lebih susah foto produk atau foto orang sih sebenarnya? Dua-duanya susah sih. Maksudnya setiap genre fotografi itu punya kesulitannya sendiri sih. Nggak bisa kayak disamaratakan gitu, atau nggak bisa dijudge bahwa apaan sih motret street cuman gitu doang, jalan-jalan dan segala macem. Susah tuh motret produk, harus bikin konsep dan segala macam. Nggak gitu juga. Ya. Semuanya punya porsi kesulitan yang berbeda masing-masing. Jadi nggak masalah sih, dan kalau menurut gue memang kita nggak bisa expert dua-duanya mungkin ya. Bener gak sih? Apa ya, kalau misalnya expert sih ya itu dia harus di garis bawah dulu expertnya seperti apa gitu. Maksudnya batasan expertnya atau indikasi expertnya seperti apa. Kalau menurut saya sih ketika fotonya udah bisa mewakili atau bisa menyampaikan pesan yang diinginkan, ya udah sih. Nggak masalah gitu ya. Pertanyaannya sudah terjawab gitu. Benar. Tidak ada expert atau
newbie atau segala macem gitu. Karena kan ada orang-orang yang beranggapan bahwa gue expertnya buat foto prewed doang. Mungkin gitu lebih loh. bukan expertise sih, lebih ke kebiasaan, orang mah lebih biasa motret prewed. Nah, mungkin gitu bahasanya ya, bukan Jadi kalau expert gitu ya. expertise tuh kayak apa ya? Kayak lu udah jago nih gitu kan. Terlalu mendiskreditkan orang-orang yang emang apa ya? Nggak terlalu sering juga untuk gerak di situ gitu. Itu, Kayak jadi- di blok-blok gitu. Jadi lebih kebiasaan aja sih. Itu lebih sering lah, Lebih orang sering. seringan motret prewed gitu. Ha-ha. Jarang motret Jarang produk mah, mungkin karena kurang kesempatan dan segala macam. Betul. Oke. Ini masih ada waktu nih? Habis. Hah? Habis. Habis? 20 menit lagi. Banyak. 20 menit lagi berapa? Sampai jam 5. Kita mau Sampai jam 5. sampai jam 15. Wah gila. Gue dibayar per jam udah sampai jam 5. Sampai jam 15. Sampai jam 15, bentar lagi ini ya. Masih ada beberapa waktu deh, agak sedikit ini apa namanya, kita ngebahas untuk beberapa pertanyaan. Ini ada yang apa menurut gue sih agak menarik juga gitu kan, ada dari Alar Project juga nih. Apa bedanya video dokumenter, sinematik, dan traveling dilihat dari segi angle atau editing atau mungkin kayak transisi atau color grading gitu loh. Bedanya dari video dokumenter, sinematik sama traveling. Apa ya, kayak sebenarnya kalau sinematik tuh lebih kayak approaching lu sendiri sih, approaching lu untuk si ngemas si videonya tuh kayak apa ya. Oke. Dengan kayak sinematik tuh kayak lu pakai 24 fps misalnya. Jadi ada kayak apa ya, ada motionnya gitu dan segala macem. Sebenarnya kalau sinematik, kalau dari pandangan gue lebih kayak approaching lu untuk ngebungkus si pengemasan visualnya sih. Sedangkan kalau dokumenter kan ada genrenya tuh. Genrenya kayak kalau dokumenter kan lebih sering tuh, atau lebih kebanyakan lebih lumrah tuh kayak dari color grading tuh sangat benar-benar natural gitu kan. Sealami mungkin, se-real mungkin. Kalau dokumenter yang emang dokumenter skala nasional atau skala dunia tuh kayak gitu, gak ada color grading yang aneh-aneh dan segala macem. Dia lebih ke ngobrolin tentang esensi isu yang mau diangkat dari si dokumenter itu. Sedangkan kalau video travel ya kamu video main dulu lah. Sebenarnya video si Sampurasun tuh kurang lebih adalah video travel sih sebenarnya, bisa dimasukin dan ada kayak montage-nya juga gitu ya. Itu bisa jadi kayak referensi orang yang mau ke Tasik ya bisa nonton dulu itu gitu, kayak kurang lebih di Tasik tuh ada apa aja sih, meskipun tidak mencakup secara keseluruhan apapun yang ada di Tasik ya, maksudnya bisa kayak selayang pandangnya lah gitu. Kamu mau ke Tasik kayaknya kayak gini nih si infografisnya tuh lewat visual gitu. Dan apa ya, semuanya punya karakter masing-masing sih, tergantung juga, nggak ada kayak balik lagi nggak ada batasan ya. Kalau mau bikin dokumenter dengan color grading yang aneh-aneh ya mangga aja, silahkan gitu, nggak ada masalah. Ataupun bikin video sinematik dengan konsep dokumenter atau travel ya silahkan gitu. Tapi kalau sinematik, kalau menurut gue lebih ke teknik mungkin ya. Bisa jadi technical. Jadi kan karena walaupun kayak misalkan di dokumenter kan banyak banget video-video sinematiknya, gitu kan? Berarti bisa disimpulkan sinematik itu sebenarnya teknik pengambilan gambar. betul teknik pengambilan gambar, terus mungkin juga dari peralatan yang dipakainya juga, dari lensanya kan ada juga lensa cine lens tuh, cinema lens gitu, mungkin aja dari situ juga sih. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Udah thank you banget buat yang udah ngasih pertanyaan, dan kalau nah itu tadi udah dijawab juga tuh sama Alar Project ya untuk Nabila ya. Kalau pengen apa namanya fotonya blur belakang pakai f paling rendah. Oke, thank you buat Alar Project. Oke, dan kita bakal langsung aja umumin langsung nih hadiahnya. Iklan dulu 5 menit. Oh, iklan dulu 5 menit. Oke. Nah, teman-teman, nanti kita bakal iklan dulu untuk beberapa menit, dan kita bakal umumin untuk siapakah yang berhak mendapatkan 2 parcel dan 3 kaos untuk di hari ini, spesial buat kalian semuanya dari LP3I Tasikmalaya. Dan siapakah yang beruntung, kita bakal ngelihat untuk IG story-nya kita untuk di LP3I Tasikmalaya dan Sukapura Project juga nanti langsung sama Ocim gitu kan. Dan buat lo yang belum tagging,
Ayo, sekarang gue kasih waktu 5 menit buat kalian tagging. Sekali lagi, bikin story, langsung tag ke @LP3I Tasik, @Sukapura Project juga. Oke, kita tunggu 5 menit, nanti kita bakal balik lagi coy. Udah! Balik lagi sama kita semuanya, teman-teman. Masih di podcast LP3I bersama Adit sama Ocim juga dari Sukapura Project di sini. Dan kita langsung mengumumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan parcel dari kita dan kaos dari kita juga, teman-teman. Lumayan kalau misalkan parcel lu buat buat di rumah atau mungkin buat nanti Lebaran, Idul Fitri. Itu bisa juga cuy. Kalau misalkan baju bisa juga dipakai nanti buat Lebaran, baju baru cuy ya. Oke, siapa pemenangnya untuk di hari ini? Siapa, geng? Waduh, buat parcel dulu nih. Parcel dulu. Kaos dulu. Langsung yang komen apa yang ini nih? Ya. Yang pos Yang enggak, yang itu dulu apa namanya? komen. Bebas mana aja dulu deh. Ini buat apa? Parcel? Buat kaos dulu. Oh, kaos dulu. Oke. Komen. Kaos. Oke, untuk kaos langsung aja ini dia pemenangnya adalah dia. Cari gue. Untuk pemenang kaos dari LP3I Tasikmalaya We Are Fight Corona COVID-19 is siapa? Nabila Laksa. Oke, ini pemenangnya ada Nabila ya. Nabila, kamu bisa langsung ambil bajunya di LP3I Tasikmalaya. Oke, lumayan ya. Terus satu lagi siapa? Satu lagi ada Arif Firmansyah. Langsung ambil ke kampus Sri atau mungkin ambil ke LP3I Tasikmalaya, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 106 Kota Tasikmalaya. Apal kene. Apal kene ya itu ya, pemegang acara dari dulu. Oke, ini untuk bajunya ya. Ayo nu badag. Ayam, halus, juga jangan diimah. Oke, untuk pemenang parcel. Kita ada 2 parcelnya buat teman-teman semuanya. Ini isinya banyak nih, ada apa namanya? Makanan ringan, ada minuman, ada permen, ada kopi juga. Banyak lah pokoknya. Oke. Pemenang parcel untuk yang pertama dimenangkan oleh dari fotonya yaitu sih tadi itu pode. Mana atuh kelaknya. Allahu Akbar. Ini postingan di sana. Pemenang untuk yang pertama mendapatkan parcel dari kita adalah atas nama IG-nya adalah Nadif. No ieu tah. Anu keur enjoy di pinggir curug gitu ya. Ada Nadif. Congratulations buat Nadif ya. Oke. Dan satu lagi yang menang dapat parcel dari kita jatuh kepada patatatat tarata. Kang Ocim geus pukul. Kah hiji di mana tadi teh? Allahu Akbar. Satu lagi mana ini ya? Janganlah itu mah. Satu lagi atas nama Tesar dengan foto yang ada di ini di pantai ya, ada nelayan lagi narik jaring. Ini yang ini di IG-nya LP3I ada. Balik ini ya. Oke. Selamat ya buat teman-teman yang udah dapetin parcel sama kaos dari kita nih. Dan thank you banget buat teman-teman juga yang udah hadir dan udah pada nonton live podcast LP3I bareng sama Ocim Sukapura Project. Kita ngomongin soal videografi dan fotografi. Dan thank you banget Cim udah sama-sama Pak ini. Dan sama-sama juga terima kasih buat LP3I udah ngundang saya.
Yoi, thank you banget LP3I udah mercayain gue lagi buat bawain acaranya. Thank you banget sekali lagi ya. Pokoknya tonton terus, nanti bakal ada the next podcast live bareng sama teman-teman yang kreatif juga untuk yang ada di Tasikmalaya. Pokoknya sama siapapun itu nanti kita bakal keren mungkin, oke? Gue Adit pamit untuk di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety guys. Bye bye.